Oke, kali ini saya mau share tentang beberapa plugin ya yang hampir pasti saya pakai di website-website saya yang menggunakan WordPress. Yang pertama untuk menghandle SEO, saya pakai SEO by Yoast. Ini saya dulu pakai All-in-One SEO Pack, Platinum SEO, tapi menurut saya yang gratis dan fiturnya bisa dikatakan premium itu SEO by Yoast. Jadi plugin ini pasti saya pakai di situs saya. Yang kedua ada ini ya, short. Ini salah nih tulisannya. Short term tagging STT2. Ini plugin ciptaan orang Indonesia nih, tapi penggunanya internasional. Jadi dia mengambil kata kunci yang masuk ke website kita berasal dari ketikan orang. Jadi otomatis dia bakal menambahkan di artikel yang kita buat. Kemudian ada SEO friendly image. Ini sih aku biasanya fokus untuk mengisi ALT text dengan otomatis ya. Jadi kalau biasanya kita manual di WordPress isi title, kemudian harus di copy ke ALT text. Nah, ini plugin ini bakal ngasih otomatis. Jadi kita tinggal ngisi aja title atau nama filenya. Kemudian untuk mengatasi spam, jadi kadang namanya WordPress ya ada komentar-komentar, kadang komentarnya dari orang luar negeri gitu kan, nggak penting. Nah aku biasanya pakai Aximat. Nah dulu Aximat nih free gitu loh. Jadi ada semacam kode atau password yang harus kita pakai yang telah di-generate di website mereka. Terus kita pakai, kita implementasikan ke website-website kita. Tapi sekarang kelihatannya berbayar. Jadi teman-teman untuk versi free-nya bisa pakai anti-spam bee. Oke, kemudian untuk mempercepat load website, jadi aku pakai W3 Total Cache ya. Jadi plugin ini keren banget. Jadi kalau kita punya website, terus loadnya berat, kita bisa pakai plugin ini untuk mempercepat. Website yang cepat itu lebih diutamakan juga di search engine. Kadang kalau kita punya website kemudian ada orang masuk ke website kita terasa lemot, ya akhirnya dia keluar aja cari yang lain. Oke, kemudian ada kontak form 7. Kontak form 7 ini biasanya untuk create form ya. Entah itu formulir form atau formulir untuk hubungi kami atau misalkan untuk mendaftarkan pendaftaran dan lain sebagainya lah. Aku pasti pakai CF7. Kemudian untuk urusan database, kalau teman-teman punya hosting yang melakukan auto backup sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan kita pakai share hosting, di mana kadang auto backup database-nya nggak ada, ya kita harus pakai plugin yang namanya WP DB Backup. Jadi dia bakal membackup secara otomatis dengan rentan waktu yang bisa kita setting sendiri nanti. Bisa 1 hari sekali, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan lain sebagainya. Kemudian untuk database juga aku pakai WP Optimize ya, di mana si WP Optimize ini bakal membantu kita mendelete data-data yang nggak penting yang ada di database, sehingga database kita bisa lebih ramping. Kemudian yang terakhir ini kadang aku pakai kadang nggak, karena sekarang tim-tim premium udah pasti ada apa ya, fitur untuk related post ya. Related post ini apa sih? Related post ini misalkan kalau kita membuat sebuah artikel tentang plugin WordPress misalkan. Kemudian WordPress ini plugin adalah bla 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 bla, sudah dijelaskan panjang lebar. Kemudian di bawahnya kan ada postingan-postingan yang terkait yang berhubungan dengan posting yang kita pakai. Misalkan kalau artikelnya tentang plugin WordPress dan cara instalasinya, kemudian di related post ada misalkan rekomendasi plugin untuk WordPress. Terus kemudian ada postingan atau artikel lagi tentang plugin untuk SEO, cara setting plugin untuk SEO dan lain sebagainya. Jadi bisa membuat pengunjung betah, meningkatkan page views juga. Jadi ini sih yang pasti aku pakai di setiap situs WordPressku. Adapun beberapa plugin lain ya penting ya, ada misalkan ada kayak social button dan lain sebagainya. Tapi karena
kebanyakan aku pakai theme premium, jadi udah tercover. Tapi minimal inilah beberapa list plugin yang pasti aku pakai. Oke, sekian. Kemudian di tutorial berikutnya kita akan hmm, buat tutorial tentang detail setiap plugin ya. Jadi misalkan cara instalasi dan cara settingnya. Oke, sekian. Terima kasih.